Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-11 di triwulan ini kita belajar tentang konflik yang akan datang. Alkitab tidak pernah menghakimi seseorang atau sebuah agama. Ketika Alkitab berbicara tentang nubuatan yang berhubungan dengan seseorang maupun agama, Alkitab ingin memberitahukan realita yang akan terjadi di kemudian hari yang berhubungan dengan sejarah. Artinya Alkitab tidak pernah menghakimi. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini kita belajar dari Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 13. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Yang pertama dalam Wahyu pasal 12, kita mendapatkan informasi ada pertentangan besar di sorga antara Kristus dengan Lucifer. Dan pokok dari pertentangan besar ini adalah tentang penyembahan. Kenapa? Karena dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14, Lucifer atau setan ingin disembah. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Itulah sebabnya maka pokok dari pertentangan besar adalah soal penyembahan. Dan penyembahan inilah yang dibawa oleh setan dalam perjalanan sejarah dunia. Dan itu berhubungan tentang penyembahan kepada dirinya, gantinya penyembahan kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 11, satu-satunya yang layak untuk disembah hanya Tuhan saja, bukan yang lain. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, setan atau iblis itu sangat marah kepada keturunan yang lain dari perempuan yang menuruti hukum-hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Kenapa setan sangat marah kepada keturunan yang lain, yaitu gereja Tuhan di zaman akhir? Karena mereka menuruti hukum-hukum Tuhan dan setan tidak suka. Karena yang dibawa oleh setan adalah penyembahan terhadap dirinya. Dia tidak mau umat-umat Tuhan menyembah Tuhan, tapi maunya menjadi pengikut setan di sana. Itulah sebabnya dia sangat marah. Wahyu pasal 12 ini memberikan informasi kepada kita tentang strategi setan di dalam menjauhkan umat-umat Tuhan dari Tuhan di sana. Dan sekaligus Wahyu 12 ini memberikan informasi kepada kita tentang rencana keselamatan dari Tuhan kepada kita umat-umatnya. Nah, dalam sebuah struktur dari Wahyu pasal 12 ada 3. Yang pertama, pertentangan besar terjadi di sorga dan Yesus menang, itu di ayat 7-8. Kemudian yang kedua, pertentangan besar terjadi di bumi, Yesus juga menang melalui kuasa darahnya di kayu salib, itu ayat 9-11. Yang ketiga, pertentangan besar di hati manusia, dan ini sedang terjadi pada saat ini. Setan sedang berusaha membawa hati setiap orang itu untuk menjadi pengikutnya di sana. Jadi penyerangan setan terjadi pada saat ini. Bagaimana caranya setan menyerang kepada setiap umat-umat Tuhan? Wahyu pasal 13. Ada 2 agen yang dipakai oleh setan, dalam arti naga dalam Wahyu pasal 12. Yang pertama binatang yang keluar dari dalam laut, yang kedua binatang yang keluar dari dalam darat. Siapa itu binatang yang keluar dari dalam laut? Ayat 1, ayat 5, dan ayat 6 memberikan informasi kepada kita tentang siapa itu binatang yang keluar dari dalam laut. Berkepala 7 dan bertanduk 10, mengingatkan kita dalam Daniel pasal 7, yaitu binatang yang keempat. Memiliki kuasa 42 bulan, ini sama dengan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1260 hari, ini dikali 30, sama dengan 1260 hari, yang sama dengan 1260 tahun. Kemudian menghujat nama Tuhan, Daniel 7 ayat yang ke-25. Jadi, binatang yang keluar dari dalam laut tidak lain tidak bukan itu adalah Romawi kekristenan atau Romawi kepausan. Satu hal yang menarik, di ayat yang ketiga, kita mendapatkan informasi bahwa kepala dari binatang itu kena luka dan sembuh kembali. Apa maksudnya kena luka? Kena luka ini adalah peristiwa akhir dari perjalanan kepausan selama 1260 tahun. Karena di tahun 1798, maka melalui revolusi Prancis, paus ditangkap dan kepausan hancur pada waktu itu. Itulah yang disebut dengan kepalanya kena luka. Tapi ini hanya sementara karena ternyata itu akan sembuh kembali. Dan sembuhnya luka dari kerajaan Romawi kepausan ini berhubungan dengan binatang yang keluar dari dalam bumi. Siapa binatang yang keluar dari dalam bumi? Di ayat 1, bertanduk 2, seperti anak domba. Dan ini tidak lain tidak bukan satu kuasa negara yang muncul setelah hancurnya kepausan setelah revolusi Prancis adalah negara Amerika Serikat. Itulah sebabnya maka di ayat yang ke-14 ini binatang yang keluar dari dalam darat atau bumi memerintahkan untuk mendirikan sebuah patung yang menghormati binatang yang terluka, yaitu Romawi kepausan. Jadi Amerika Serikat. Nah, ada apa yang terjadi di kemudian hari? Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa akan terjadi konflik sebelum Yesus datang kedua kali, dan itu soal kebebasan beragama terancam. Karena pada waktu Romawi kepausan berdiri, persatuan antara politik dengan agama terjadi dan ada undang-undang kebebasan beragama terancam di sana. Dan kita percaya bahwa hal itu akan terjadi kembali. Kita tidak tahu bagaimana secara detail
Amerika, kemudian Romawi, Kepausan, dan lain sebagainya di sana. Tapi yang kita tahu, sistem ini akan berjalan. Sistem di mana undang-undang kebebasan beragama ini terancam bagi setiap umat Tuhan dimanapun, termasuk di Indonesia. Itulah sebabnya, maka dalam pelajaran hari Rabu, tulisan Roh Nubuat dalam kemenangan akhir, itu berhubungan dengan hari Sabat, itu akan terancam di sana. Nah, bagi kita, percaya akan terjadi di kemudian hari, pegangan kita satu-satunya hanya kepada Alkitab sebagai firman Tuhan. Itu yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita ketika konflik itu terjadi. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.